We could stay at home and watch the sunset, but I can't help from asking, are you bored? Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Sekarang saya lagi di jalan bersama saudara-saudara saya yang ikut menemani saya ke salah satu tempat wisata yang akan saya kunjungi, tepatnya di Pasaman Barat. Tujuan saya ke sana yaitu untuk mengeksplor tempat wisata tersebut sebagai tugas perkuliahan saya dari dosen. Selama di perjalanan, kami akan menelusuri keindahan alam di lokasi wisata alternatif yang akan saya kunjungi ini. Nah, kebetulan hari ini juga sangat cerah ya teman-teman. Sangat mendukung sekali bagi kami untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Teman-teman pasti penasaran kan tempat wisata yang saya akan kunjungi? Jadi, tempat wisata yang akan saya kunjungi itu ialah wisata religi ikan larangan Lubuk Landur. Lubuk Landur atau dalam bahasa Minangnya yaitu Lubuk Landua. Lubuk Landur atau Lubuk Landua adalah wisata religi kebanggaan Pasaman Barat. Selama perjalanan, kita bisa melihat keindahan desa ini. Perjalanan menuju ke sana, kita disuguhkan dengan pemandangan alam yang indah, yang terbentang luas di sini. Dan teman-teman juga jangan khawatir, akses jalan menuju ke sana lumayan bagus. Perjalanan menuju Lubuk Landur ini sangat memanjakan mata memandang. Pemandangan alam yang sejuk dapat membuat hati dan pikiran menjadi tenang. Desanya juga sangat bersih, aman, damai. Penduduk-penduduknya juga sangat ramah. Lubuk Landur merupakan salah satu jorong di Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Berjarak 10 km dari kota Simpang 4 atau lebih kurang 4 jam perjalanan dari kota Padang. Yuk, tetap ikutin perjalanan saya teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Masyarakat Lubuk Landur sebagian besar bekerja sebagai petani. Kondisi alam yang menjadikan Lubuk Landur memiliki sawah yang luas karena sumber airnya yang melimpah. Lubuk Landur terletak di kaki Gunung Pasaman, sebuah desa yang asri dan berhawa sejuk karena memiliki ketinggian 300 meter dari permukaan laut. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat betapa indahnya pemandangan di depan kami. Oke teman-teman semua, sekarang kami sudah sampai di gerbang wisata tertua ini, yaitu wisata Lubuk Landur. Sebelum masuk, kami ingin memarkirkan kendaraan terlebih dahulu. Di sini tidak ada tiket masuk ya teman-teman. Di sini itu cuma bayar parkiran kendaraan saja, yaitu sebesar Rp5.000. Nah, sekarang kami sudah memasuki gerbangnya ya. Selalu stay tune ya teman-teman, jangan bosan.
Masyarakat Lubuk Lando sangat agamis. Konon kabarnya penyebaran agama Islam pertama di Pasaman Barat berada di Lubuk Lando. Sejarahnya dibuktikan dengan surau atau masjid tertua yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Diperkirakan usia surau ini sekitar 200 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sani dengan NIM 3520071. Program studi Pariwisata Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan mengeksplor salah satu tempat wisata yang ada di daerah Pasaman Barat, yaitu salah satunya Lubuk Lando. Yuk, mari kita lihat. Oke, sekarang kita sudah sampai di wisata ikan larangan Lubuk Lando. Jadi apa sih sebenarnya wisata ikan ini? Wisata di sini hanyalah sebatas bermain air atau mandi di sungai sambil ditemani ikan. Dan kebetulan sekali hari ini adalah hari weekend, jadi lumayan ramai ya teman-teman. Pengunjungnya terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak kecil. Yang tampaknya sangat terlihat menikmati tempat wisata ini. Tuh, di sana kita bisa lihat ikan-ikan larangan tersebut. Begitu besar ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak bawa, bisa membeli kepada pedagang yang ada di sekitar wilayah tersebut. Tidak perlu takut tertipu atau merasa mahal, karena harga yang mereka jual sama dengan harga di tempat lain. Sekilas saya melihat ada beberapa ikan yang berbentuk seperti ikan mas, tetapi banyak juga ikan yang saya baru pertama kali melihatnya di tempat ini. Walau ada beberapa jenis ikan, namun warnanya sama semua, yaitu hitam pucat atau abu-abu pekat, yang membuat kita sulit untuk membedakannya. Sama-sama kita lihat betapa sejuk hawa di tempat ini dan betapa indahnya pemandangan di sekitar Lubuk Lando ini. Jika teman-teman lagi pengen santai-santai, duduk-duduk, teman-teman bisa datang ke sini untuk menikmati pemandangan yang ada di sekitar Lubuk Lando ini. Teman-teman bisa makan dan santai-santai bersama keluarga. Kita tahu seluruh tempat pasti memiliki aturannya masing-masing. Bahkan ada juga aturan yang dibuat menjadi sebuah budaya. Begitu juga di wisata ikan larangan Syekh Lubuk Lando ini. Terdapat aturan yang erat dengan unsur adat, sejarah, dan agama warga sekitar sini. Dan untuk makanan ikannya kita bisa beli di warung-warung ibu-ibu yang ada di sekitar sini. Berbagai jenis makanan ikan larangan yang ada di sini yang dijual oleh para pedagang yaitu seperti sayur-sayuran dan rempah-rempahan. Ada sayuran kangkung, kacang panjang, jagung, kacang-kacangan, mentimun, pelet, dan sayuran lainnya. Dan teman-teman juga jangan khawatir, harganya cuma dari 2.000 sampai 5.000-an saja. Gimana teman-teman? Gak mahal kan? Sangat cocok sekali bagi kantong kita para pelajar. Nah, di sini saya sudah membeli satu bungkus makanan untuk ikan larangan ini, yaitu pelet. Tuh, teman-teman semua bisa lihat kan? Makanannya langsung diserbu oleh ikan-ikannya.
begitu lucu ya. Dan saya mencoba untuk kasih makan lagi. Sekarang saya mencoba untuk menyeberang sambil ngasih ikan-ikannya makanan. Lalu apa sih larangannya? Larangannya yaitu dilarang menangkap ikan di wilayah ini. Ikan di sini awalnya merupakan peliharaan sesepuh yang mendirikan wilayah ini. Dan saya juga mendengar dari teman-teman saya yang sudah pernah mengunjungi tempat ini. Kata beliau, dulu ada seseorang yang pernah dalam keadaan mabuk menangkap ikan ini. Ketika diketahui oleh warga, langsung orang tersebut dihakimi oleh warga sekitar yang menjaga wilayah ini. Sebenarnya pengunjung tidak 100% juga dilarang menangkap ikan, karena sebenarnya diperboleh juga menangkap ikan, tetapi dengan beberapa syarat khusus. Syarat pertama adalah harinya telah ditentukan. Ada hari di mana ikan-ikan di wilayah ini selain di depan mushola diperbolehkan ditangkap. Untuk hari yang ditentukannya itu tergantung, bisa 1 tahun 1 kali atau bahkan sampai 3 tahun 1 kali. Tentu bukan tanpa alasan warga sekitar menjaga lokasi wisata ikan larangan Syekh Bebalando ini. Aturan yang ada sejak zaman dahulu ini dibuat agar konsisten sungai terjaga dengan baik. Selain itu, aturan ini juga dibuat untuk melatih nafsu manusia. Bagaimana tidak, jika Anda seorang pemancing melihat ikan yang ukurannya besar berenang bebas di sungai, apakah Anda akan membiarkannya? Tentu akan ditangkap dan disantap, bukan? Oke, karena sudah capek mengasih ikan-ikannya makan, sekarang saya membeli gorengan dan menikmatinya bersama saudara-saudara saya tadi. Di sini kita bisa makan, duduk-duduk, menikmati makanan yang kita beli sambil menikmati pemandangan alam di sekitar ini. Saya mengajak saudara-saudara saya untuk duduk dan untuk memakan gorengan yang ada di sini. Gorengannya dicampur dengan kuah sambal pakai cabai dan rasanya juga sangat enak ya teman-teman.
Bagi teman-teman yang penasaran, yuk cobain makanan yang ada di sini. Objek wisata Lubuk L2 ini selalu ramai dikunjungi karena keelokan ikan larangan yang berada di Sungai Batangluan yang mengalir di tepi surau Lubuk L2. Ikan-ikan ini telah berusia ratusan tahun sama usianya dengan surau Lubuk L2. Ikan larangan ini jenis ikan sungai, dipelihara dan diberi makan dan tidak boleh diambil sesuai dengan kesepakatan masyarakat masa dulu. Air yang berada di makam Buya Lubuk L2 dengan wadah kulit kerang dipercaya dapat membuka hati dan menerangi jiwa yang diselimuti masalah dengan jalan meneteskannya ke mata dan meminumnya. Saya tidak berani menyebutnya hal mistis karena takutnya ada yang tersinggung karena saya salah memilih diksi. Menurut informasi yang saya dapat, banyak orang kesini ingin mengharapkan sesuatu selain sekedar wisata. Salah satu contoh yang pernah saya dengar, yaitu ada seorang anak kecil yang dibawa oleh ibunya. Sebelum pergi ke sini, anaknya sangat rewel sekali. Nah, kepada teman-teman yang suka berfoto-foto, teman-teman bisa foto di bebatuan-bebatuan yang ada di Lubuk Lanur ini. Jadi, untuk fasilitas yang ada di sini cuma ada orang-orang yang berjualan. Untuk fasilitas kamar mandi atau toilet, para pengunjung bisa pergi ke toilet yang ada di Surau Syekh Lubuk Lanur yang sebentar lagi akan saya kunjungi dengan saudara-saudara saya. Bebatuan-bebatuan ini bisa dijadikan sebagai spot foto untuk para pengunjung yang suka berfoto-foto. Jadi di akhir video teman-teman bisa melihat hasil foto-foto yang sudah saya ambil dari wisata Lubuk Lanur ini. Oke, sekarang saya sudah mengajak saudara-saudara saya untuk naik ke atas lagi dan kami akan mengunjungi surau atau musola yang telah berdiri sejak 200 tahun yang lalu.
Sudah cukup ya teman-teman. Jika teman-teman tertarik untuk mengunjungi tempat wisata ikan larangan Lubuk Landur ini, teman-teman bisa datang ke sini bersama keluarga atau orang-orang yang teman-teman sayangi. Jika teman-teman merasa lapar atau haus, teman-teman bisa membeli jajanan di sini dan minuman-minuman yang ada di sini. Nah, ini dia teman-teman, surau atau musola Lubuk Landur. Konon, ceritanya pada tahun 1852 Masehi, didirikanlah surau atau masjid oleh Buya Lubuk Landur pertama yang bernama Tuanku Khalifah Sultan Sayyidina Syekh Bashir, atau dikenal oleh masyarakat di sana Syekh Basir. Pada masa kepemimpinan, beliaulah dimulainya ikan larangan di sungai Surau Lubuk Landur. Saat ini, Surau Lubuk Landur dipimpin oleh Syekh Mustafa Kamal atau yang dikenal dengan sebutan Buya. Saat hari tertentu seperti hari puasa dan lebaran, Surau Lubuk Landur selalu ramai dikunjungi oleh perantau-perantau yang pulang kampung ke Pasaman Barat. Tak ketinggalan, penduduk lokal dan para wisatawan luar pun berdatangan ke lokasi wisata ini. Selain untuk berwisata, juga ada yang berziarah ke makam Buya Lubuk Landur dan tidak sedikit pula peziarah meminta doa di makam tersebut. Selain itu, Lubuk Landur juga dikenal sampai ke mancanegara sebagai objek wisata ikan larangan yang religius. Memiliki sungai yang jernih serta ribuan ikan garing atau ikan air deras yang membuat para pengunjung terpesona dengan keindahan wisatanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat keadaan Surau Syekh Lubuk Landur ini. Karena saya penasaran, saya mencoba naik dan masuk ke dalam Surau Lubuk Landur ini. Dan ternyata ada juga yang datang ke surau itu untuk melakukan sulwa. Sulwa adalah suatu cara beribadah kepada Allah dengan mengurungkan diri di tempat yang berukuran kecil yang tertutup oleh kain, hingga mendapat petunjuk dari Sang Pencipta di bawah bimbingan Buya Lubuk Landur. Nah, jadi itulah cerita singkat atau sejarah tentang musola Syekh Lubuk Landur ini. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menemani perjalanan saya untuk mengeksplor wisata religi ikan larangan Lubuk Landur ini. Saran saya, bagi teman-teman yang ingin mengunjungi tempat ini, teman-teman sebaiknya menggunakan sepeda motor saja, karena biasanya di hari libur itu sangatlah ramai. Dan kalau teman-teman mengunjungi pakai mobil, itu biasanya parkirannya sangat padat sekali karena parkiran di sana sangatlah kecil. Nah, ini dia hasil jepretan yang bisa saya ambil dari kamera HP saya. Saya mencoba untuk mengabadikan momen di sana dengan kamera dan hasilnya agak lumayan bagus ya teman-teman. Baiklah teman-teman, foto-foto ini sebagai penutup kunjungan saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya